Teman-teman, kita akan membahas apa itu segmental. Nah, segmental adalah bunyi ataupun unsur yang tidak dapat disegmentasikan dan selalu menyertai bunyi segmental, seperti tekanan, nada, jeda, dan juga durasi ataupun pemanjangan. Disebut bunyi atau unsur suprasegmental ataupun non-segmental menurut Hare 2013. Bunyi suprasegmental hadir mengiringi, menindihi, dan juga menemani bunyi segmental ketika diucapkan. Bunyi segmental sendiri merupakan bunyi-bunyi bahasa yang dapat dipisah-pisahkan. Sementara itu, bunyi suprasegmental tidak dapat disegmentasikan karena sifatnya yang melekat pada keseluruhan satuan bunyi. Bunyi suprasegmental dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu tinggi rendah bunyi disebut nada, keras lemah bunyi disebut tekanan, panjang pendeknya bunyi disebut tempo ataupun durasi, dan kesenyapan yaitu nada, jeda. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu nada. Menurut Krida Laksana tahun 2001 menjelaskan bahwa nada ataupun pitch merupakan kualitas subjektif bunyi yang kompleks, bergantung pada frekuensi, intensitas, dan kenyaringan. Nada tinggi terjadi karena selaput suara bergetar cepat, sedangkan nada rendah muncul ketika selaput suara bergetar lambat. Contohnya seperti berikut. Nada tinggi itu siap, gerak. Nada tinggi pada kata siap. Sedangkan nada rendah seperti aku lelah hari ini. Nadanya itu cenderung datar ya. Perubahan nada dalam komunikasi ini juga berfungsi untuk memberi rasa pada pesan yang kita ucapkan, bukan sekadar mengantar kata dari mulut ke telinga. Nada bisa menunjukkan emosi, senang, marah, sedih, bercanda, menandai penekanan pada bagian penting, membedakan pertanyaan dan pernyataan, bahkan membantu lawan bicara menangkap maksud tersembunyi seperti sindiran ataupun keakraban. Kalimat "kamu datang" misalnya bisa terasa sebagai pujian, sindiran, atau kekecewaan tergantung nadanya. Singkatnya, nada adalah bumbu suara yang membuat pesan tidak hambar dan mencegah salah paham. Tanpa nada, komunikasi seperti membaca chat tanpa emotikon, rawan salah tafsir. Yang kedua yaitu tekanan. Tekanan atau stres merupakan fenomena linguistik yang memberikan penonjolan pada suku kata ataupun frasa. Penonjolan ini biasanya terlihat melalui peningkatan volume, durasi, ataupun nada suara. Melalui tekanan, penutur dapat memberikan informasi tambahan mengenai struktur sintaksis dan fokus makna dalam ujaran. Namun, pada tingkat yang lebih tinggi seperti kalimat, tekanan dapat berfungsi untuk membedakan makna. Misalnya, penempatan tekanan pada kata kemarin dalam kalimat menghasilkan makna yang berbeda, tergantung letaknya. Walau tak mengubah makna leksikal, tekanan dapat memengaruhi fokus informasi dalam tuturan. Pada tataran kalimat, tekanan kata tertentu bisa membedakan maksud kalimat. Misalnya dalam kalimat bahasa Indonesia seperti berikut. Saya membeli buku. Tekanan pada saya itu yang artinya yang membeli buku adalah saya, bukan kamu ataupun dia. Saya membeli buku. Tekanan pada kata membeli yang itu artinya saya benar-benar membeli, bukan mencuri, ataupun artinya bukan mencuri buku. Saya membeli buku. Tekanan pada kata buku yaitu artinya yang saya beli memang buku, bukan yang lain. Tekanan dalam ujaran juga berdampak langsung pada fokus makna, karena menentukan bagian mana dari kalimat yang paling disorot dan dianggap penting oleh pendengar. Kata yang diberi tekanan akan terdengar lebih menonjol sehingga informasi lain menjadi seolah latar. Misalnya, saya pergi menekankan siapa pelakunya, sedangkan saya pergi menekankan tindakan yang dilakukan. Akibatnya, makna kalimat akan bergeser tanpa mengubah susunan kata. Yang berubah hanya pusat perhatiannya. Singkatnya, tekanan itu seperti stabilo suara, mengarahkan mata telinga pendengar ke titik makna yang ingin kita tekankan. Yang ketiga adalah durasi. Durasi ini menjelaskan sebagai mana lamanya suatu peristiwa berlangsung selama rentang waktu tertentu.
Durasi seringkali dipandang sebagai seberapa lama atau kegiatan atau aktivitas dilakukan oleh individu dengan memperhatikan seberapa sering kegiatan tersebut atau kalimat tersebut dilakukan dan pengetahuan yang terkait dengan kegiatan tersebut. Adapun 3 contoh kata yang dapat diperpanjang oleh pendekatan, yaitu kata siap, buat, dan juga apa. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang bisa diubah maknanya lewat panjang pendek vokal antara lain maaf, iya, dan tidak. Kata maaf bisa diucapkan maaf, vokalnya panjang untuk menandakan permohonan yang sungguh-sungguh ataupun canggung, sedangkan maaf vokalnya itu normal, terasa netral. Kata iya bisa menjadi iya untuk menunjukkan ragu ataupun malas, sementara iya bisa terdengar tegas. Kata tidak bisa menjadi tidak untuk mengekspresikan penolakan yang emosional, sedangkan tidak biasanya hanya menolak secara umum. Dalam praktiknya, durasi vokal berfungsi sebagai alat pragmatik ataupun alat makna dalam situasi nyata. Vokal yang dipanjangkan sering dipakai untuk menunjukkan emosi seperti kesal, senang, berlebihan, keraguan, ataupun sopan santun yang dilembutkan, sedangkan vokal yang pendek memberi kesan tegas, cepat, ataupun biasa-biasa saja. Singkatnya, durasi itu penting untuk sebagai pengatur volume rasa. Dalam kata huruf sama, perasaannya bisa beda. Yang keempat adalah jeda ataupun hentian. Jeda adalah hentian singkat saat berbicara yang membantu pendengar untuk membaca struktur kalimat lewat telinga. Fungsinya seperti tanda baca versi suara, menandai batas subjek ataupun predikat, memisahkan frasa ataupun memberi penegasan. Perubahan jeda bisa menggeser makna. Contohnya kalimat ibu melihat ayah marah bisa diucapkan sebagai ibu melihat ayah marah, artinya yang marah ayah, ataupun ibu melihat marah, artinya ibu yang melihat dengan keadaan marah. Contoh lain, guru baru pintar sekali dengan guru baru pintar sekali. Yang pintar para guru yang baru, berbeda makna dari guru baru pintar sekali. Guru yang baru itu sangat pintar. Contoh yang ketiga itu dia bilang anaknya nakal menjadi dia bilang anaknya nakal. Isi ucapannya anaknya nakal, atau dia bilang anaknya nakal. Yang nakal ditekankan pada anaknya. Dalam penadaan menunjukkan jeda kuat biasanya setara koma atau batas klausa, sedangkan jeda lemah antar frasa atau pendek, misalnya ibu yang telah akhirnya tidur. Fungsi jeda pun beragam sebagai pemisah subjek seperti adik menangis, pemisah frasa buku tebal itu hilang, dan penegasan dia jujur. Intinya jeda adalah spasi bernapas dalam bahasa. Kecil bentuknya, besar akibatnya pada makna. Jeda dalam kalimat punya beberapa fungsi penting untuk memengaruhi cara makna ditangkap oleh pendengar. Sebagai pemisah subjek, jeda juga membantu menandai siapa atau yang sedang dibicarakan, misalnya dengan berhenti sejenak setelah subjek agar tidak tertukar dengan bagian lain kalimat. Sebagai pemisah, frasa juga dipakai untuk memecah kelompok kata supaya lebih jelas, seperti memisahkan keterangan atau objek dalam kalimat tidak terasa menumpuk dan membingungkan. Sementara itu, sebagai penegasan, jeda sengaja dibuat lebih terasa untuk menarik perhatian pada bagian yang ditekankan untuk terdengar lebih kuat. Jadi, jeda bukan sekadar berhenti atau bernapas, melainkan alat pengatur arti agar kalimat terdengar rapi, jelas, dan juga tepat sasaran. Nah, yang kelima ini adalah intonasi. Intonasi adalah naik turunnya nada suara ketika kita berbicara yang membantu pendengar untuk memahami maksud kalimat, apakah itu pernyataan, pertanyaan, ataupun ungkapan perasaan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu datang, bisa bermakna berbeda tergantung nadanya. Jika nada turun, itu pernyataan. Jika nada naik, itu pertanyaan. Dalam bahasa Indonesia, pola intonasi umum dapat dilihat pada beberapa jenis kalimat.
Pada kalimat berita, nada biasanya turun di akhir, misalnya, dia sudah pulang, hujan turun deras, dan kelas dimulai pagi ini. Pengucapannya dilakukan dengan suara stabil, lalu menurun di kata terakhir, dengan kontur prosodi yang sederhana. Pada kalimat tanya, apa atau siapa, nada juga turun di akhir, misalnya, siapa yang datang, apa yang kamu bawa, dan siapa nama gurumu. Pengucapannya cenderung naik sedikit di tengah, lalu turun di akhir dengan kontur. Sementara itu pada kalimat tanya, ya atau tidak, nada justru naik di akhir, misalnya, kamu sudah makan, dia ikut, dan ini bukumu. Pengucapannya datar di awal lalu naik di kata terakhir. Intonasi juga dapat mengubah jenis dan makna kalimat karena nada menentukan apakah sebuah ujaran terdengar sebagai pernyataan, pertanyaan, ataupun penegasan, ataupun bahkan juga sindiran. Jadi, walaupun kata-katanya sama, perubahan nada juga bisa membuat pesan terasa berbeda. Intonasi adalah warna suara yang memberi arti tambahan pada bahasa. Nah, adapun kesimpulan dari materi di atas bahwa bunyi suprasegmental yang meliputi nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi memiliki peran penting dalam memberi makna tambahan pada ujaran di luar bunyi dasar ataupun suprasegmental. Unsur-unsur ini tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada tuturan dan memengaruhi cara pesan ditangkap pendengar. Nada memberi warna emosi, tekanan mengarahkan fokus, makna durasi menunjukkan sikap atau perasaan penutur, jeda membantu memperjelas struktur kalimat, dan intonasi menunjukkan jenis kalimat serta maksud ujaran. Dengan demikian, komunikasi lisan tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga pada cara kita mengucapkannya. Sebab disitulah makna seringkali benar-benar lahir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.